fase sejarah. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Kalian dipimpin langsung oleh Nabi kalian, beliau sendiri. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase ini. Kemudian setelah itu kalian langsung masuk pada fase kedua. Pada fase kedua ini kalian akan masuki fase khilafah dengan konsep kenabian, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Kalau ini 23 tahun, 13 tahun di Mekah, di 13 setelah hijrah, 10 tahun setelah hijrah di Madinah, ya. Nah, fase kedua ini juga pasti berakhir. Sudah berakhir, sudah. Lalu kalian masuk pada fase ketiga, kata Rasulullah. Fase ketiga, umat Islam disebut dengan fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Kalau ini kekhalifahan dengan konsep kenabian, ini kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini paling lama, selama 1227 tahun. 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah, ya. Fase ketiga ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat, fase ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, ya. Maka fase ketiga juga sudah selesai. Kita sekarang sedang berada di fase keempat. Saya buat besar bukan berarti fase ini lama waktunya, tidak. Tetapi karena kita sedang ada di masa ini, saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu apa-apa yang akan terjadi pada fase ini nanti. Fase keempat. Pada fase ini kalian tidak sedang memimpin dunia sama sekali. Kalian akan jadi pecundang di timur dan di barat. Kalian akan ditindas, dizolimi. Islam akan diperangi. Terasa nggak sekarang? Semua tanda-tanda yang berat bagi Islam dan kaum muslimin terjadi pada fase kita ini, fase keempat. Ini fase keempat, Pak. Jangan heran kalau di Suriah umat Islam dibegitukan sekarang. Jangan heran di Palestina dibegitukan sekarang. Jangan heran di Yaman, di Mesir. Jangan heran di Irak, di Iran. Jangan heran di Shishan. Jangan heran yang ada di Rohingya, di Afrika. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam, kata Rasulullah, makin terus meningkat, makin terus tajam dan parah musibah dan petakannya. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Jadi terus naik nih, petaka terus naik. Bencana, musibah, peperangan, kezaliman, kelaliman, segala-galanya terjadi, makin bergerak ke depan, makin berat keadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat akhirnya digembirakan oleh Allah dengan kemunculan Al-Mahdi. Nanti Al-Mahdi akan menjadikan umat Islam satu bumi kembali bersatu. Akan ada sepertiga dari total umat Nabi di muka bumi ini yang menolak kehadiran Al-Mahdi, menolak kemunculan beliau. Maka orang-orang itu murtad mereka, kata Rasulullah. Mereka murtad, Pak. Sepertiga itu sedikit atau banyak itu? Banyak nanti yang nggak percaya dan tidak mau menerima bahwa inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan Al-Mahdi. Ciri-ciri fisiknya dan tanda-tanda akan keluarnya. Kaum muslimin, fase ini pasti berakhir. Kalian nanti akan masuk pada fase yang kelima. Nah, di fase kelima ini, inilah dia fase kekhilafahan kembali dengan konsep kenabian. Akan terjadi kembali. Yang memimpin di masa ini, fase kelima ini adalah Al-Mahdi. Ini akan menjadi khalifah di sini. Masanya di sini, kata Rasulullah, 7, 8, paling lama hanya 9 tahun saja. Berarti ini